ورسوله لا نبي بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم رحيما. Saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan perjumpaan pertama kita atas kemudahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat limpahan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Kemudian selawat beriringkan salam kita aturkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, junjungan kita bersama, Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memulai pelajaran kita, tentunya kita mengingatkan diri kami pribadi dan juga kita bersama sebagaimana peraturan yang telah ditentukan di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi keamanan kita bersama, yaitu kita menjaga jarak kita antara satu dengan yang lainnya, iltazimu bil ihtirazatil wiqaiyah, iltazimu bil ijra'atil ihtiraziyah wa tadabirul wiqaiyah. Itu kita senantiasa menjaga jarak kita, karena ini merupakan di antara salah satu peraturan yang ditetapkan di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya demi keamanan kita bersama. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini merupakan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah, dan kita mengetahui biasanya di bulan Rajab memiliki keutamaan-keutamaan. Namun kita juga sadar ada di antara keutamaan bulan Rajab tersebut yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ada juga yang tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengarang sebuah kitab yang berjudul Tabiinul Ajab Fima Warada Fi Fadli Rajab. Dinukilkan di sana ada beberapa hadis yang dhaif, juga ada beberapa hadis yang palsu tentang kemuliaan bulan Rajab. Ada sekitar 11 hadis yang dhaif, ada sekitar 21 hadis yang palsu yang berkaitan dengan bulan Rajab. Dan memang bulan Rajab ini merupakan bulan yang utama atau bulan yang mulia sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara salah satu bulan yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan-bulan haram. Di antara salah satunya adalah bulan Rajab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala tazlimu fihinna anfusakum. Ketika kalian memasuki bulan haram, maka hendaklah kalian lebih berhati-hati. Berhati-hati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pun juga kalian berhati-hati meninggalkan maksiat. Karena berbuat maksiat di bulan haram dibandingkan dengan bulan di luar haram tentunya berbeda dosanya. Dan itulah yang harus kita ketahui. Dan bulan Rajab adalah bulan-bulan haram yang mana Allah tekankan kepada kita untuk jangan melakukan kezaliman. Dan kezaliman yang paling zalim adalah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kemudian kezaliman antara sesama, sehingga Allah menyebutkan fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman di sana. Dan ini merupakan di antara keutamaan bulan Rajab, yang mana bulan Rajab merupakan bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, diturunkan rahmat terutama ketika kita berada di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan yang berbeda. Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masjid yang nomor 2 yang memiliki keutamaan yang sangat mulia, dan di antara salah satu kemuliaan di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita hadirkan bersama, bahwa di sini seolah-olah kita sedang bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetangga kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sadar, apabila kita mengetahui bahwa tetangga kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun termotivasi untuk mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cinta yang sebenarnya adalah cinta dengan kita mempelajari, dengan kita mengetahui, dan dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ini merupakan pelajaran atau muhadharah atau mengajar di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, kesehatan, kemuliaan kepada kita untuk senantiasa bisa melanjutkan belajar di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan bacakan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama yang berkaitan tentang ibadah. Kita mengetahui perintah pertama yang ada di dalam Al-Qur'an adalah perintah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai kalian, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Sehingga kalau kita memperhatikan perintah pertama di dalam Al-Qur'an adalah ibadah. Apabila kita mengetahui ini merupakan perintah pertama, bahkan kita adalah abdun, kita harus sadar bahwa status kita ini adalah abdun. Abdun itu artinya apa? Hamba. Kita tahu hamba, seorang hamba, mereka harus memiliki atau mengikuti kepada siapa dia menghambakan diri. Tentunya kita bertanya, kita ini hamba siapa? Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sadar kita adalah hamba Allah, Abdullah, berarti kita harus mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus mengikuti aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan inilah Allah menyebutkan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali beribadah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Begitu juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bagaimana kita mendahulukan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hawa nafsu. Kita memiliki hawa nafsu, dan hawa nafsu itu adalah ammaratun bisu'. Hawa nafsu kita senantiasa menginginkan kebebasan. Hawa nafsu kita menginginkan sesuatu yang tidak menyusahkan. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mendahulukan perintah Allah, bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah, bagaimana kita juga mempelajari sunnah Nabi serta berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan mempelajari yang berkaitan dengan tauhid, ibadah. Dan ibadah yang paling penting, ibadah yang paling mulia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid adalah yang pertama kali harus kita pelajari. Tauhid adalah pertama kali harus kita dalami. Dan tauhid adalah pertama kali yang harus kita dakwahi. Sebagaimana Nabi berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika dia mengutus atau ketika Nabi mengutus Sa'ad atau ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke sebuah daerah Yaman,
Maka perintah Nabi yang pertama adalah serukan mereka agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempelajari sedikit tentang masalah tauhid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tauhid ada di antara para ulama, mereka membaginya. Namun terlepas daripada itu semua, kita mau membagi, mau tidak membagi, itu urusan yang kebelakangan. Urusan yang pertama itu adalah bagaimana kita betul-betul mentahqiqkan tauhid tersebut. Sebagaimana ibadah salat. Kita tahu ibadah salat, ada di antara para ulama yang membagi salat itu ada menjadi rukun salat. Kemudian ada lagi wajib salat. Kemudian ada lagi sunnah-sunnah salat. Mau dibagi, mau tidak dibagi. Namun bagaimana kita melaksanakan salat secara sempurna, itu intinya. Begitu juga dengan masalah tauhid. Mau dibagi atau tidak dibagi, intinya adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dari sinilah para ulama mereka mengkaji bagaimana supaya kita lebih mudah memahami tentang tauhid. Karena tujuan daripada tauhid itu diambil dari kosakatanya wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid itu dibagi untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk betul-betul kita mengetahui mana kekurangan kita dan mana kesalahan kita. Sehingga kita betul-betul bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ingat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita, bukan sesuai dengan keinginan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Kita lihat, kita beribadah, melaksanakan ibadah salat, tentunya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bertakbir, bagaimana kita ruku', bagaimana kita sujud, berapa jumlahnya, itu semuanya sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Nah, bagaimana kita mengetahui? Tentunya dengan belajar, yaitu dengan kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, begitu juga dengan tauhid. Tauhid itu mau kita bagi, mau tidak kita bagi, terserah. Mau dibagi 2, mau dibagi 3, mau dibagi 4, mau dibagi 5, juga terserah. Namun intinya adalah bagaimana kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya kita memperhatikan perkataan para ulama, di antaranya adalah Imam At-Tabari rahimahullahu taala yang meninggal pada tahun 311 Hijriah, yang memiliki kitab yang sangat besar, bahkan dia disebut dengan Imamul Mufassirin fi kitabihi Jami'ul Bayan, dalam kitabnya atau tafsirnya Jami'ul Bayan. Dia menyebutkan tentang pembagian ini. Begitu juga dengan Imam Ibnu Mandah. Begitu juga dengan Imam, kalau untuk zaman sekarang, Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Adwaul Bayan, tafsir yang paling populer atau tafsir yang lumayan besar menjelaskan tentang masalah pembagian ini, bahwa pembagian ini adalah pembagian yang para ulama mereka sudah sepakat. Bagaimana cara kita membaginya? Yang pertama disebut dengan tauhidur rububiyah. Rububiyah itu apa? Yaitu bagaimana kita mengetahui tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita mengetahui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kita sadar yang memberikan kita rezeki hanya Allah, yang mengatur alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita gantungkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah yang mengabulkan doa, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, Allah semuanya. Sehingga apabila kita mengetahui yang demikian, maka seolah-olah kita telah mentahqiqkan tauhidur rububiyah. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah itu adalah bagaimana kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, maka wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada tauhidul asma'i was sifat, yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus tahu. Kenapa kita harus mengetahui tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Supaya mudah bagi kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan supaya mudah bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita ingin berdoa kepada Allah, kita ingin meminta rezeki. Apa yang harus kita ucapkan? Kita ambil salah satu nama Allah, Razzaq. Ya Razzaq, urzuqni. Misalnya kita ingin minta diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita ucapkan?
Ghaffar, Ighfirli, yaitu sesuai dengan permintaan kita. Misalnya kita ingin anak, sesuai dengan permintaan kita, Ar-Razzaq, Al-Waris, sehingga kita mendahulukan nama atau mendahulukan doa kita dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ikhwatul Islam, di antara salah satu yang cepat atau bisa cepat mengabulkan doa seorang hamba apabila doa tersebut sesuai dengan apa yang mereka minta dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memiliki nama-nama yang agung. Allah memiliki nama-nama semuanya yang sangat indah. Apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dahulukan permintaan tersebut dengan menyebut nama Allah yang indah tersebut, maka itu adalah salah satu yang akan mempercepat terkabulnya doa. Sehingga kenapa kita harus mengetahui tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya doa kita terkabulkan, supaya permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita mengetahui tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara bentuk pembagian tauhid. Sebagaimana kita ulang lagi, tauhid itu mau dibagi atau tidak, tujuannya adalah bagaimana kita betul-betul meniatkan mengembalikan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku tidaklah menciptakan manusia, menciptakan jin kecuali beribadah kepadaku. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sesungguhnya di antara perintah Allah yang paling besar adalah perintah beribadah. Dan di antara larangan Allah yang paling besar adalah larangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal ini disebut dengan rukun la ilaha illallah. Kita mengetahui la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Kita mengetahui la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Namun kunci surga tersebut harus cocok dengan surga yang akan dimasuki. Kita ulang lagi, bahkan kita contohkan, dan ini dicontohkan oleh para ulama. Kita contohkan misalnya dengan sebuah kunci. Misalnya, sebuah kunci. La ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Namun kunci ini ada giginya. Kunci ini ada giginya. Apabila tidak sesuai, maka pintu tidak akan bisa dibuka. La ilaha illallah itu adalah kunci surga. Namun kunci itu harus kita ingat, tidak ada kunci yang polos. Kunci itu ada giginya sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Apabila tidak sesuai, maka surga tidak akan terbuka. Begitu juga dengan la ilaha illallah. Kita harus tahu apa kuncinya. Dan kita juga harus tahu bagaimana supaya kunci itu cocok dengan pintunya. Inilah disebut oleh para ulama, la ilaha illallah itu adalah ada rukunnya. Jadi la ilaha illallah itu ada rukun la ilaha illallah, sebagaimana juga la ilaha illallah ada syaratnya. Dan inilah supaya memudahkan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita mengatakan demikian? La ilaha illallah, mereka yang beribadah dan mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah salah satu yang memudahkan mereka masuk dalam surga. Namun apakah setiap mereka yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga atau tidak? Tidak. Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka tidak masuk surga. Kita lihat di zaman Nabi SAW, banyak sekali mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka tidak masuk surga. Seperti orang-orang munafikun, mereka mengucapkan la ilaha illallah siang dan malam, salat bersama Nabi, puasa bersama Nabi, jihad bersama Nabi. Namun di mana posisi mereka? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Nisa, mereka itu berada di kerak-kerak api neraka. Padahal siang malam mereka mengucapkan la ilaha illallah. Namun kenapa demikian? Kenapa mereka berada di dalam api neraka? Karena mereka tidak mendatangkan rukun la ilaha illallah dan syarat la ilaha illallah. Sehingga ikhwatul Islam, rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita mengetahui rukun la ilaha illallah itu ada namanya an-nafyu wal isbat.
An-nafyu artinya adalah kita menafikan. Kita nafikan semua sesembahan. Karena sesembahan selain Allah itu banyak sekali. Namun yang berhak disembah tidak ada. Kita ulang lagi. Sesembahan selain Allah itu sangat banyak. Namun siapa di antara mereka yang pantas dan berhak untuk disembah? Tidak ada. Sesembahan selain Allah sangat banyak. Namun yang berhak untuk disembah tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memaknai la ilaha illallah dengan bahasa kita, artinya adalah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena ilah yang disembah itu banyak. Yang menyembah matahari banyak, yang menyembah api banyak, yang menyembah pepohonan banyak, yang menyembah hewan banyak, yang menyembah harta banyak yang disembah. Namun apakah mereka pantas untuk disembah? Tidak. Yang pantas untuk disembah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga makna la ilaha illallah artinya adalah tidak ada yang pantas untuk disembah. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sinilah kita mengatakan rukun la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama an-nafyu, kita nafikan semua sesembahan. Dan yang kedua al-isbat. Al-isbat itu artinya adalah ketika kita sudah menafikan semua sesembahan, maka kita isbatkan, kita hanya menetapkan sesembahan itu buat Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meminta kepada makhluk, meminta kepada fulan, meminta kepada alan. Tidak, karena kita tahu la ilaha illallah, kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu adalah rukun. Ada lagi syaratnya. Syarat la ilaha illallah: ilmun, yaqinun, ikhlasun, sidqun, mahabbatun, inqiyadun, al-qabul. Disebutkan oleh para ulama ada 7 syaratnya. Yang pertama ilmu, kita harus berilmu tentang la ilaha illallah. Maknanya apa? Kita harus tahu tentang tauhid, kita harus tahu tentang ibadah, sehingga kita tidak asal-asalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berilmu, sehingga ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira adalah Iqra, baca. Seorang muslim mereka harus berilmu, karena ilmu itu adalah cahaya dan amalan adalah yang mudah mengantarkan mereka ke surga. Kemudian yakin, mereka harus yakin tentang la ilaha illallah. Kemudian al-ikhlas, mereka harus ikhlas tentang la ilaha illallah. Kemudian sidqun, mereka harus jujur di dalam hatinya. Maknanya apa? Kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita betul-betul ingin beribadah kepada Allah. Kemudian mahabbatun, yang kelima mahabbatun. Mahabbatun itu artinya cinta. Kemudian inqiyad, kita tunduk dan patuh bahwa kita ini betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-qabul, yaitu menerima semua konsekuensinya, semua aturan Allah, semua larangan Allah harus kita terima sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan rukun dan syarat la ilaha illallah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan, siapa yang bisa mengulang syarat la ilaha illallah? Tadi kita sebutkan ada 7 syarat la ilaha illallah. Siapa yang bisa mengulang syarat la ilaha illallah? Silakan. Ulang sekali lagi dengan suara yang kuat. Bahasa kita. Nah, karena kita supaya lebih bisa memudahkan yang lain. Silakan. Barakallahu fiik. Jujur terus. Artinya cinta terus, masya Allah. Masya Allah, tabaraka rahman, masya Allah, tabaraka rahman.
Ini ada sedikit hadiah ya Ustaz. Barakallahu fiik, Allah yajzaka khairan. Nah, itu adalah syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Kenapa kita harus tahu? Supaya kita mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena la ilaha illallah adalah kuncinya, syaratnya adalah gigi daripada kunci tersebut, sehingga kuncinya cocok dengan pintu kita di mana kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Bahwa Allah itu Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Sayang. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba adalah mengutus setiap para nabi dan para rasul. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan atau disebutkan dalam hadis dari seorang sahabat Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa nabi itu jumlahnya sangat banyak, lebih daripada 240.000 nabi. Nabi itu jumlahnya banyak sekali, 240.000 nabi. Sedangkan rasul itu sekitar 313 orang rasul. Maknanya apa? Semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kasih sayang Allah kepada hamba. Di samping Allah mengutus para nabi dan para rasul, Allah juga menurunkan kitab aturan. Karena kita di dunia memiliki aturan. Makanya hadis yang senantiasa kita ingat supaya kita lebih mudah berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Ad-dunya sijidul mu'min. Dunia ini bagi kita seorang mukmin ibarat penjara. Maknanya apa? Ada aturan. Ini boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan, ini boleh dilakukan, itu tidak boleh dilakukan. Itu aturan. Wa jannatul kafir. Sedangkan bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, bebas. Mau melakukan apa, mau melakukan ini, mereka tidak punya aturan. Sedangkan kita seorang mukmin, seorang muslim, ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aturan pertama dari Allah Subhanahu wa taala dua. Yang pertama ibadah, dan yang kedua menjauhi yang namanya kesyirikan dalam bentuk apa saja. Sehingga kita tahu di dalam zikir pagi dan sore, mungkin ada sebahagian dan mungkin semua kita menghafalnya. Di dalam zikir pagi dan sore ada sebuah doa yang harus kita hafal, harus kita ulang-ulang, harus kita baca 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Siapa yang hafal? Silakan. Masya Allah, jawabannya bagus ya, tapi masih salah. Yang lain, siapa yang bisa? Tentang masalah tahqiq ini, itu bagusnya, Masya Allah, itu adalah di antara barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina, Allah jamin dia untuk masuk ke dalam surga. Namun ada lagi bagaimana kita harus berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang ibadah dan menjauhi yang namanya kesyirikan sekecil apapun. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka bima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak melakukan kesyirikan yang aku tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah kalau seandainya aku tidak tahu. Karena kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tidak tahu. Kadang-kadang kita terjatuh berlembah kemaksiatan namun kita tidak sadar. Atau kadang-kadang kita sadar namun hawa nafsu kita yang membuat kita melakukan yang demikian. Oleh karenanya, ikhwatal Islam, dua pokok ini, dua perkara ini merupakan perkara perintah pertama Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang disebut dengan rukun ibadah yang tadi telah kita jelaskan, yaitu bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah. Dan kita harus tahu Al-Quran semuanya adalah tauhid. Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya adalah tauhid. Bagaimana demikian? Para ulama menyebutkan karena di dalam Al-Quran itu bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dunia yang indah, langit yang indah, bumi yang begitu indah, semuanya keindahan. Bahkan kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan
keragaman, penuh dengan keindahan. Itu adalah bentuk kita rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kita tahu, bahkan semua manusia tahu. Namun, tuntutan daripada itu semua, apabila kita tahu yang demikian, adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi kita sebutkan dengan uluhiyah. Makanya di dalam Al-Quran banyak perintah Allah, sembah Allah, tinggalkan ini, tinggalkan itu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ayat yang tadi telah kita bacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Itu adalah uluhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu semuanya isinya. Kemudian al-asma' wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah. Kita lihat setiap atau kebanyakan ayat Al-Quran terakhirnya apa? Wa huwas samiul basir, wa huwas samiul alim, innallaha ghafurur rahim. Itu semuanya adalah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita berusaha untuk membacanya dan menghafalnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, atau Rasul menyebutkan, inna lillahi tis'an wa tis'ina isma, man hafidhaha dakhala al-jannah. Allah punya 99 nama yang apabila seseorang hafal, maka dia masuk surga. Kita sudah berapa hafal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebenarnya banyak menyediakan bagi kita ibadah-ibadah yang mudah mengantarkan kita ke dalam surga. Tinggal kita mau atau tidak. Nah, Al-Quran, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu isinya. Dan di antara inti daripada nama dan sifat-sifat Allah tersebut adalah yang ada di dalam ayat kursi, Hayyun Qayyum. Sehingga kami anjurkan kepada kami pribadi dan juga kita bersama, setiap kali kita berdoa kepada Allah, jangan pernah tinggalkan dua nama ini. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Setelah itu minta apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan tawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus kita lakukan. Nah, Al-Quran itu semua isinya adalah tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi isi daripada Al-Quran? Yaitu mereka yang beribadah kepada Allah, balasannya adalah surga. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Tentunya mengharapkan surga. Kenapa kita meninggalkan maksiat? Tentunya takut dari api neraka. Dan kita berharap surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga disebut daripada bagian daripada ibadah. Sehingga tambahan pelajaran kita pada hari ini, tadi kita menjelaskan bahwa la ilaha illallah memiliki rukun, memiliki syarat. Kemudian begitu juga dengan ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu juga ada rukunnya, ada syaratnya. Tidak sembarangan kita beribadah. Apa syarat ibadah atau apa rukun ibadah? Rukun ibadah itu ada 3. Rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama adalah al-khawf. Itu takut kepada Allah. Yang kedua adalah ar-raja, yaitu berharap kepada Allah. Kenapa kita beribadah? Karena takut akan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan siksa Allah. Kemudian ar-raja, yaitu berharap. Kenapa kita beribadah? Kita beribadah, siapapun bahkan Nabi beribadah kepada Allah. Apa yang Nabi inginkan? Yaitu masuk ke dalam surga. Begitu juga dengan kita. Ketika kita beribadah, apa yang kita harapkan dari ibadah tersebut? Yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Al-mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta. Ketika kita beribadah tidak ada paksaan, betul-betul dari dalam diri kita. Inilah disebut dengan rukun ibadah. Kita berharap kepada Allah, kita takut kepada Allah, dan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya sangat banyak sekali. Di antara salah satunya ayat yang mungkin semua kita hafal. Apa dalilnya? Yaitu ayat di dalam surah Sajadah yang biasa kita baca setiap sholat subuh di hari Jumat setelah kita sujud sajadah. Apa bunyinya? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ada di antara hamba-hamba Allah jauh lambungnya dari tempat tidurnya. Maknanya apa? Mereka tidak tidur semalaman, namun mereka menyisakan sedikit waktu untuk beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatajafa junubuhum, lambung mereka ini jauh dari tempat tidurnya. Apa maknanya? Berarti mereka beribadah, baik dengan membaca Al-Quran atau zikir kepada Allah. Dan ini merupakan kesempatan kita, bagi kita yang sedang umrah, bagi kita yang sedang berada di Masjid Rasulullah SAW, karena kita sudah
berjuang sedemikian rupa, kita korbankan harta kita, tenaga kita, perjuangan kita, terutama di zaman-zaman sekarang ini, sehingga kita menginginkan termasuk di antara salah satu ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah, mereka meminta kepada Allah. Kenapa? Khaufa, takut akan ancaman Allah, takut akan neraka Allah. Wa tama'a, tama'a itu artinya adalah tama'. Tama' itu apa? Berharap, meminta, menginginkan. Tama' kepada apa? Tama' kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang disebut dengan rukun ibadah. Rukun ibadah itu al-khaufu, wal-raja'u, wal-mahabbatu. Tiga ini disebut oleh para ulama adalah rukun ibadah. Setiap kali kita beribadah, kita takut akan neraka Allah. Setiap kali kita beribadah, kita berharap akan surga Allah. Setiap kali kita beribadah, kita cinta dengan ibadah tersebut, tidak ada paksaan yang memaksa kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Dan ini juga masih berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita betul-betul beribadah kepada Allah dengan konsekuensi yang tadi telah kita sebutkan, dengan rukun-rukun yang tadi telah kita jelaskan. Kemudian menjauhi yang namanya kesyirikan. Kesyirikan sekecil apapun kita takut, karena kesyirikan itu adalah dosa besar. Walaupun itu adalah syirik kecil, namun itu adalah dosa besar. Sehingga kita takut akan yang namanya kesyirikan besar atau kecil, kita takut akan kesyirikan tersebut. Sehingga sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, setiap hari di dalam zikir pagi, di dalam zikir petang, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhi kita dari yang namanya kesyirikan. Kemudian hadis yang selanjutnya, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatimuhu falyaqra qawlahu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, yang ada dalam surah Al-An'am. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kita mengetahui Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu para sahabat, ada di antara mereka yang banyak meriwayatkan hadis, ada yang sedikit meriwayatkan hadis. Dan yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama ada 7 orang. Di antaranya adalah Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, ada 7 orang. Mereka itu adalah para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Bahkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diketahui secara detail oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi, apa sih wasiat Nabi? Kita mengetahui di akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari Senin. Kita mengetahui Nabi meninggal pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Para ulama bersepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Anas bin Malik menyebutkan hari tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari di mana kota Madinah ditimpa oleh kegelapan karena hilang cahaya, yaitu Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari wafatnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. 5 hari sebelumnya, karena Nabi meninggal pada hari Senin, hari Ahad, hari Sabtu, hari Jumat, hari Kamis, di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Dan wasiat inilah yang dijaga oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan wasiat kepada kita bersama. Dan di antara salah satu wasiatnya kepada kita ada 2 perkara. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, yaitu wasiat.
dan kita tahu wasiat wajib kita laksanakan, dan ini wasiat Nabi kepada kita sebagai umatnya, yang mana wajib hukumnya, kita ulang lagi, wajib hukumnya bagi kita untuk mempelajarinya. Yang pertama apa? Al-Quran. Dan yang kedua apa? Sunnah Nabi SAW. Dua ini wajib kita tahu. Al-Quran wajib kita baca. Kalau kita tidak bisa hafal, tidak menjadi masalah. Namun wajib kita baca. Begitu juga sunnah Nabi SAW. Tidak masalah kalau kita tidak bisa bahasa Arab, tidak masalah. Namun wajib kita tahu tentang sunnah Nabi SAW. Karena ini wasiat baginda yang mulia, terutama ketika Rasulullah SAW meninggal atau hendak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini merupakan wasiat Rasulullah SAW. Dan insya Allah besok atau lusa kita akan menceritakan bagaimana Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sejarahnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana pengorbanan Nabi SAW. Sambil kita membaca ayat-ayat, sambil kita membaca hadis Nabi SAW, kita juga akan memasukkan di sana, dan kita ingin mengetahui tentang sedikit sejarah Rasulullah SAW. Apa di antara wasiat Rasulullah SAW tersebut? Yaitu sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku billahi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum bil imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu wa la taqrabu wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun." Kemudian ayat yang selanjutnya, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili wattaqullah. Kemudian ayat yang selanjutnya, apa di antara wasiat Rasulullah SAW tersebut? Yaitu wasiat agar kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah itu bukan sesuatu yang Allah. Ibadah bukan sesuatu yang mudah. Ibadah itu adalah sesuatu yang berat, untuk perjuangan bagi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi betul-betul berwasiat kepada kita di dalam Al-Quran untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan menjauhi segala sesuatu yang akan menghilangkan nilai-nilai daripada ibadah tersebut. Kemudian hadis yang selanjutnya, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam على الحمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب ما لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. Di dalam hadis ini, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, kita mengetahui sahabat Mu'adz bin Jabal sering kita dengar. Bahkan perjumpaan terakhir Mu'adz bin Jabal dengan Rasulullah SAW adalah ketika Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke daerah Yaman. Kita mengetahui Yaman dulunya bukan Yaman yang ada sekarang. Jadi Yaman itu mulai dari Taif sampai ke Yaman sekarang itu disebut dengan Yaman, karena dulu mereka mengibaratkan sesuai dengan Ka'bah. Kita lihat di Ka'bah ada rukunnya. Di Ka'bah itu ada 4 rukun. Ada bagian Hajar Aswad, ada rukun Yamani, ada rukun Iraqi, ada rukun Syami. Di Ka'bah itu kita melihat Ka'bah itu pertamanya adalah persegi panjang. Kenapa kita mengatakan yang demikian? Supaya kita mudah untuk memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita mengetahui di Ka'bah itu awalnya adalah persegi panjang. Kemudian ketika Nabi SAW berumur 35 tahun, maka Ka'bah itu dihancurkan untuk diperbaiki. Kemudian orang-orang Quraisy ketika telah menghancurkan Ka'bah tersebut, mereka bersepakat bahwa kita tidak boleh membangun Ka'bah ini kecuali dengan harta yang halal. Padahal mereka adalah zaman jahiliyah. Kita tahu Nabi diutus ketika Nabi berumur 40 tahun. Ketika Nabi berumur 35 tahun, maka Ka'bah itu dihancurkan untuk diperbaiki. Ketika Ka'bah sudah dihancurkan, maka kembali dibangun oleh orang-orang Quraisy.
dan mereka mensyaratkan, padahal mereka dan zaman itu adalah zaman jahiliyah. Kita tahu zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Namun mereka mensyaratkan, ketika kita ingin kembali membangun Ka'bah, kita harus menggunakan harta yang halal. Padahal mereka orang-orang jahiliyah, namun masih tahu halal, haram. Kemudian akhirnya ketika mereka membangun Ka'bah, maka kurang uangnya, tidak cukup nafkahnya, sehingga akhirnya berbentuklah Ka'bah seperti sekarang. Ka'bah itu persegi, kemudian di sampingnya ada namanya hijir. Apa namanya? Hijir apa namanya? Hijir Ismail. Kenapa namanya hijir Ismail? Kapan hijir ini baru ada? Apakah sudah ada di zaman Nabi Ismail atau bagaimana? Hijir ini baru ada di zaman Quraisy yang tadi kita sebutkan. Sehingga namanya adalah hijir Quraisy atau hijir Ismail? Hijir Quraisy atau hijir Ismail? Ini sejarah ya. Mau hijir Ismail, mau hijir Quraisy, namun yang sebenarnya adalah hijir Quraisy. Karena ini baru ada di zaman Quraisy. Nabi Ismail itu jauh ke belakang. Nah, sehingga di sana Ka'bah itu ada 4 rukun, disebut dengan rukun. Rukun itu adalah tiang-tiang yang ada di ujungnya, disebut dengan rukun. Ada di sana Hajar Aswad, ada di sana rukun Yamani, yang dianjurkan bagi kita untuk kalau seandainya bisa memegangnya, kita memegangnya. Kalau tidak juga menjadi masalah. Kemudian ada rukun Iraqi, ada rukun Syami. Maknanya apa? Jadi inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika banyak menyebutkan di dalam hadis-hadis Nabi, dan di antara salah satunya adalah ketika Nabi mengutus sahabat ini ke daerah Yaman. Tidak mesti Yaman sekarang. Berarti bisa jadi karena ukurannya adalah dari Ka'bah tersebut. Sehingga rukun Yamani, kita tahu ada rukun Yamani. Kesananya semua disebut dengan Yamani, Yaman. Syami, kesana semuanya disebut dengan Syam. Begitulah Ka'bah. Nah, begitulah Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke sebuah daerah yang bernama Yaman. Dan ini adalah perjumpaan Mu'adz bin Jabal dengan Rasulullah SAW, di mana setelah Rasul mengutus Mu'adz, Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana insya Allah nanti akan kita jelaskan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Rasul kita yang mulia, yang tercinta, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Mu'adz ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Dia sering bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita melihat di sini bagaimana indahnya Mu'adz bin Jabal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana persaudaraan, persahabatan antara Mu'adz bin Jabal, kekhususan dia dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki keutamaan yang sangat indah. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu radifan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala himar, di atas sebuah keledai. Maknanya apa? Kita tahu keledai itu di bawah kuda, tidak sebesar kuda. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti ini bukan sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membonceng sahabatnya. Nabi kadang-kadang membonceng Abdullah bin Abbas. Nabi kadang-kadang membonceng sahabat-sahabat yang lainnya. Banyak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membonceng sahabat-sahabat yang lainnya. Bentuk keakraban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, sehingga para sahabat itu merasa, setiap mereka merasa bahwa aku adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap dari mereka mengatakan, aku adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking demikiannya keakraban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak malu-malu membonceng sahabatnya, makan bersama dengan para sahabatnya, bercanda dengan para sahabatnya, berdiskusi dengan para sahabatnya, duduk bersama dengan para sahabatnya. Makanya hari-hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihabiskan di Raudhah, di masjidnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah bentuk keakraban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setiap para sahabat mengatakan, aku adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking dekatnya mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Kuntu radifan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala himar. Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas sebuah keledai. Faqala li, maka Rasul berkata kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi ala al-ibad? Wahai Mu'adz,
tahukah kamu apa hak Allah terhadap hambanya? Maknanya apa? Apa kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah? Ma haqqullahi 'alal ibad? Apa kewajiban kita terhadap Allah? Apa hak Allah kepada kita yang harus kita tunaikan, kewajiban yang harus kita tunaikan? Kemudian, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apa pula hak seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Maknanya apa? Apabila seorang hamba menunaikan kewajibannya, apa yang akan mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak boleh mewajibkan sesuatu kepada Allah, melainkan Allah yang mewajibkan untuk dirinya. Tidak mungkin bagi kita Allah mewajibkan kepada kita demikian, tidak mungkin. Kurang sopan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah yang mewajibkan untuk dirinya. Sehingga apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Kalau seandainya seorang hamba melakukan kewajiban dia yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pula yang diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut? Apa kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Karena kalau kita ditanya tentang masalah agama, kemudian kita tidak tahu jawabannya, maka boleh bagi kita mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Namun kalau seandainya kita ditanya tentang masalah dunia dan kita tidak tahu jawabannya, maka tidak boleh bagi kita mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Namun kita mengucapkan Allah wa a'lam. Ini perbedaannya antara Allah wa rasuluhu a'lam dengan Allah wa a'lam. Tentang perkara agama, kalau kita tidak tahu maka kita mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Namun kalau seandainya perkara dunia, maka kita mengucapkan Allahu a'lam tanpa membawa kalimat Allah wa rasuluhu a'lam. Apa kata Mu'adz radhiyallahu ta'ala? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sama dari pelajaran yang tadi kita bahas mulai dari awal pembahasan kita. Hak Allah artinya adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba an ya'budu, beribadah kepada Allah. Jadi kita harus mengulang mengapa Allah ciptakan kita untuk beribadah. Jadi jadikan semua yang Allah berikan kepada kita wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita harta, Allah berikan kepada kita tahta, Allah berikan kepada kita dunia. Apapun yang Allah berikan kepada kita, jadikan itu sebagai wasilah beribadah kepada Allah, karena itu tujuan pertama kita dan itu adalah hak Allah yang wajib kita tunaikan. An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hati-hati perkara kesyirikan. Dan insyaallah nanti akan kita jelaskan lebih luas lagi tentang masalah kesyirikan tersebut. Kemudian, apabila seorang hamba melakukan yang demikian, kalau kita betul-betul beribadah kepada Allah, kalau kita betul-betul menghindari diri kita dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita dapatkan dan apa yang didapatkan oleh seorang hamba? Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzib man la yusyriku bihi syai'a. Maka Allah mewajibkan kepada dirinya, Allah tidak akan pernah mengazab seorang hamba yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Allah tidak akan pernah diazab oleh Allah, tidak akan pernah mengazab seorang hamba yang tidak pernah melakukan kesyirikan atau betul-betul beribadah kepada Allah. Sehingga kita mengetahui ada sebuah hadis yang sangat mulia, manusia yang masuk ke dalam surga min ghairi hisabin wala azab. Akan ada seorang hamba yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Siapa mereka? Insyaallah akan kita jelaskan pada hadis yang berikutnya. Kemudian setelah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala mengetahui tentang perkara ini, maka dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas?" Dan ini merupakan kabar gembira. Bolehkah aku memberitahukan ini kepada manusia? Bolehkah aku menyampaikan ilmu ini kepada manusia? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tubashiruhum fayattakilu. Jangan kamu sampaikan kepada manusia yang lainnya, karena takut nanti mereka hanya mencukupkan di sini saja. Maknanya apa? Ini sama dengan pelajaran awal yang tadi telah kita sebutkan, bahwa
mereka yang mengucapkan la ilaha illallah atau mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka sudah memegang pintu surga. Namun apakah mereka pasti masuk ke dalamnya? Tentunya jawabannya tidak. Sehingga kita tidak boleh hanya bersandar dengan hadis ini saja tanpa kita beramal. Karena la ilaha illallah di antara konsekuensinya sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan, ada rukunnya, ada syaratnya. Dan syarat semuanya itu berkisar antara amalan. Karena tidak mungkin bagi seseorang mengucapkan la ilaha illallah mereka tidak sholat. Tidak mungkin bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah mereka tidak puasa. Tidak mungkin bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah mereka tidak menunaikan zakat, tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Tidak mungkin demikian. Namun bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, harapan bagi mereka masuk surga itu sangat banyak. Namun tidak boleh hanya bersandar kepada ucapan la ilaha illallah. Itu harus kita ingat. Karena sebagaimana perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, terutama tentang hari akhirat, kita mengetahui di akhirat tersebut ada orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ada orang yang masuk surga, namun sebelum itu mereka diazab terlebih dahulu. Dan kita tahu, jangan pernah main-main dengan azab api neraka. Karena satu hari di dalam api neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Dan kita juga tahu, azab api neraka tersebut, apinya, kita tahu api yang ada di dunia, satu bagian daripada 70 bagian api yang ada di dalam neraka. Maknanya apa? Kita tidak boleh hanya bersandar dengan yang demikian tanpa beribadah dan tanpa beramal. Karena inti daripada ibadah atau inti daripada ilmu yang kita ketahui adalah amalan. Yang dituntut itu adalah amalan. Sehingga ilmu ibarat cahaya dan amalan adalah sesuatu yang mudah mengantarkan kita ke dalam surga. Dua hal yang tidak pernah terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh hanya kita berilmu tanpa beramal, sebagaimana juga tidak boleh beramal tanpa berilmu. Kita ulang lagi, ikhwatul Islam. Kita tidak boleh hanya sekedar berilmu tanpa beramal, seperti kita juga tidak boleh beramal tanpa berilmu. Ilmu dan amal dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Banyak sebahagian manusia atau muslimin, mereka tahu, namun mereka tidak bisa melakukannya. Berbahaya. Banyak juga sebahagian di antara kaum muslimin, mereka semangat beribadah kepada Allah, namun mereka tidak punya ilmu. Berbahaya. Sehingga Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang yang disebut dengan syarat-syarat agar amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fudail bin Iyad rahimahullah, atau yang dikenal dengan Abu Ali rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya bagaimana supaya amalan kita itu mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah bagaimana kita sesuai dengan apa yang Nabi SAW sebutkan. Dari sinilah diambil oleh para ulama, terkumpul antara ilmu dengan amal tersebut. Makanya kita ulang lagi, ikhwatul Islam, kita harus berilmu dan juga harus beramal. Ilmu tanpa amal, sebagaimana amal tanpa ilmu, sama-sama akan mengantarkan kita kepada kelembah kebinasaan. Sehingga kewajiban seorang muslim, dan diantara salah satunya adalah kita manfaatkan momen-momen kita yang indah ini selama kita berada di Masjid Rasulullah SAW. Kita berusaha semaksimal mungkin, baik itu dengan membaca Al-Quran ataupun dengan mendengarkan pengajian. Kalau seandainya kita paham bahasa Arab, mungkin banyak pengajian yang sudah mulai dibuka, kembali dibuka. Atau kalau seandainya tidak, alhamdulillah banyak tafsir-tafsir yang berbahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan. Intinya ketika kita berada di Masjid Rasulullah SAW, kita sibukkan diri kita itu dengan ilmu, dengan amalan. Ilmu, amal, karena dua itulah yang akan mengantarkan kita kepada kelembah kebahagiaan. Dan kita juga tidak tahu kapan lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir dan bisa duduk di Masjid Rasulullah SAW. Dan ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita ulang-ulang kembali, ikhwatul Islam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang semua kita hafal. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hendaklah kalian senantiasa bercerita tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Kalian bercerita kepada diri kalian, dulu saya tidak tahu tentang Masjid Nabawi, sekarang Allah berikan sehingga aku bisa duduk di Masjid Nabawi. Dulu aku mungkin adalah orang yang mungkin tidak tahu apa-apa,
sekarang Allah berikan kepada ilmu yang luar biasa. Wa amma, bukan bercerita kepada orang sembarangan, namun kita bercerita kepada diri kita, seolah-olah kita mengingatkan diri kita, kamu dulu adalah orang yang tidak berpunya, sekarang Allah berikan sesuatu yang sangat banyak. Kamu dulu tidak pernah datang ke masjid Rasulullah, sekarang kamu berada di sana. Sehingga apabila kita senantiasa mengingatkan diri kita, maka dengan demikianlah kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pembahasan pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita cukupkan dulu sampai di sini, dan insyaallah akan kita sambung besok insyaallah taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita bersama. Dan tidak lupa pula kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk keluarga kita, sebagaimana kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari kita semua. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan untuk senantiasa istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita yang kita tinggalkan di negara kita. Sebagaimana kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala membantu saudara-saudara kita yang sedang berada di dalam kesusahan. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan seluruh urusan kita, dan juga sebagaimana kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita rezeki sehingga kita bisa kembali ke Masjid Nabawi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan menjaga kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Insyaallah kalau seandainya ada di antara kita yang ingin bertanya, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini baru kita buka sesi tanya jawab. Namun kalau seandainya nanti ada di antara kita yang ingin bertanya, kami persilakan. Namun bisa jadi melalui tulisan yang bisa diantarkan ke depan. Dan kita juga mengingatkan satu dengan yang lainnya agar senantiasa menjaga protokol kesehatan yang telah ditentukan dan yang telah disebutkan oleh pemerintah dan oleh mereka bagian pengurus Masjid Rasulullah SAW, senantiasa menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, kemudian jangan lupa memakai hand sanitizer dan yang lainnya. Dan itu merupakan di antara sebab-sebab agar Allah Subhanahu wa taala angkat wabah ini dari kita bersama. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Dan kami mohon maaf mungkin kita belum bisa bersalaman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.